Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Asia. Di sini saya akan meresum buku yang telah saya dan teman-teman saya tulis yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Untuk lebih spesifiknya lagi, di sini saya akan meresum bagian yang isinya itu reformasi kurikulum di madrasah yang ada di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa kurikulum di madrasah itu selain mengembangkan potensi kognitif dan psikomotorik pada peserta didik, di madrasah juga kurikulumnya itu mengembangkan literasi tentang keagamaan Islam bagi peserta didik. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kurikulum di madrasah itu berkembang ya dari setiap era, dimulai dari era pra kemerdekaan hingga saat ini. Dan ya itu pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu bagaimana reformasi kurikulum di madrasah itu berkembang dari masa ke masa. Sebelumnya mari kita bahas dulu pertama kali madrasah itu berdiri. Jadi madrasah itu berdiri pada tahun 1908 oleh Syekh Abdullah Ahmad yang membangun madrasah bernama Madrasah Ahmadiyah. Tujuan beliau mendirikan madrasah tersebut adalah karena masa itu sebagai simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonialis Belanda, dan juga sebagai bentuk transformasi dari pendidikan Islam tradisional atau pondok pesantren menjadi madrasah. Nah, apa yang baru dari transformasi tersebut? Jadi di madrasah itu kurikulumnya tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama Islam, tetapi juga mengajarkan pengetahuan modern. Namun pada masa tersebut madrasah itu masih belum diakui atau bergandengan dengan pemerintah, sehingga madrasah pada masa itu berdiri secara mandiri. Hingga pada tahun 1975 reformasi dimulai saat diterbitkan SKP 3 Menteri yang isinya mengatur bahwa kurikulum madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Ini adalah langkah besar untuk menjadikan madrasah setara dengan administrasi dan akademik dengan sekolah umum, yang dampaknya sangat signifikan bagi madrasah untuk menerapkan sistem jenjang yang sama seperti SD, SMP, dan SMA, yaitu MIN atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MTSN, dan MAN. Guru madrasah juga dituntut lebih profesional karena standar pendidikan mulai dinaikkan. Inilah awal mula madrasah diakui secara formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan selanjutnya reformasi berlanjut tahun 1994 ketika madrasah mulai menggunakan kurikulum nasional seperti sekolah umumnya. Artinya pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia di madrasah disamakan materinya dengan sekolah negeri. Namun madrasah tetap mempertahankan identitasnya dengan penambahan jam pelajaran agama yang tidak didapat di sekolah umum. Makanya biasanya itu pada masa tersebut rata-rata jam sekolah di madrasah itu lebih banyak dari
pada sekolah pada umumnya. Selanjutnya di tahun 2004 muncul kurikulum berbasis kompetensi atau KPK. Kurikulum ini tidak lagi fokus pada hafalan materi, tapi lebih pada kemampuan siswa memahami, menerapkan, dan bersikap baik. Madrasah mulai menyesuaikan proses belajar yang terpusat pada siswa, bukan pada guru. Guru mulai menggunakan metode aktif seperti diskusi, simulasi, dan praktik secara langsung. Penilaian pun tidak hanya lewat ujian tulis, tapi juga dari portofolio, proyek, hingga penilaian sikap. Jadi siswa dituntut bukan hanya tahu, tapi juga bisa dan mau. Jadi secara garis besar pada masa itu madrasah tidak hanya menekankan pada hafalan, tetapi mulai meningkatkan terhadap pemahaman materi. Kemudian datang KTSP pada tahun 2006 yang memberi kebebasan pada madrasah untuk menyusun sendiri silabus dan rencana pembelajarannya. Kurikulum tidak lagi seragam kaku dari pusat, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan karakter peserta didik. Misalnya, madrasah di daerah pesantren bisa memasukkan pelajaran kitab kuning, sedangkan madrasah di kota bisa menambahkan pelajaran teknologi, bahasa asing, atau kewirausahaan. Dengan KTSP, madrasah menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan lokal. Masih berlanjut, tahun 2013 kurikulum 2013 atau K13 resmi diterapkan. Di sini pendekatannya berbasis ilmiah, mulai dari mengamati, menanyakan, mencoba, menafsir, dan menyimpulkan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Di madrasah ke-13 diperkuat lagi dengan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Guru tidak hanya mengajar, tapi jadi fasilitator pembentukan akhlak dan kebiasaan baik siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air dihidupkan dalam keseharian pembelajaran. Penilaian siswa juga menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ya, mungkin sekian video resume buku saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Vindi Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.